Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Junur Alia Firdausa Fitri, MBI 1411998, dan rekan saya Aurela Nur Amaria 141190207. Definisi proyek kami merupakan sebuah pembangunan rumah satu lantai dengan tipe 68 yang terdiri dari suatu ruang tamu yang digabung dengan ruang keluarga, 3 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Bangunan yang berukuran 10 x 6,8 meter. Pembangunan rumah dimulai pada tanggal 31 Januari 2021 dengan estimasi waktu selesai 5 bulan yang dikerjakan oleh 6 orang, yaitu 2 tukang dan 4 kuli. Next. Untuk skop proyeknya, membuat rumah hunian dengan tipe 68. Deliverable-nya rumah hunian dengan luas 68 meter persegi. Terdapat 1 ruang tamu yang digabung dengan ruang keluarga, 3 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 toilet. Respon mulai proyek pada tanggal 31 Januari 2021. Dan seterusnya estimasi proyek selesai 19 Juli 2021. Untuk technical recruitment-nya, rangka genteng menggunakan baja ringan, tidak menggunakan kayu. Limit exclusion tidak termasuk air dan pemasangan listrik, tidak termasuk perabotan rumah, bekerja setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 5 sore dengan jam istirahat siang pada jam 11.30 sampai 13.00. Libur Hari Raya Idul Fitri selama 2 minggu pada tanggal 9 Mei 2021 hingga 22 Mei 2021. Biaya tenaga kerja tukang sebesar 90.000 dan kuli 75.000. Next. Untuk lokasinya, lokasi proyek ini berada di Jalan Ki Ageng Putu, Desa Brahu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Ini untuk dokumentasi proyeknya diambil pada tanggal 10 Juli 2021, 10 April. Untuk denahnya, Aurel. Untuk denahnya ukuran luas areanya 10 x 10 meter, kemudian luas rumahnya 10 x 6,8 meter, tinggi dindingnya 4 meter dan kedalaman fondasi 1 meter. Untuk tinggi dinding gewel 1,5 meter. Untuk ukuran yang lain bisa dilihat dalam gambar. Untuk UFBS rumah dimulai dari pekerjaan persiapan yang berisi pembersihan, boplang, pekerjaan yang kedua pekerjaan fondasi, pekerjaan rangka, pekerjaan atap, pekerjaan sanitair, pekerjaan teras, pekerjaan lantai, pintu dan jendela, pekerjaan akhir. Untuk EBS pembuatan rumah, tukang 1 melakukan pembersihan, tukang 1, kuli 1, kuli 2 melakukan pembersihan seperti yang tertera pada gambar. Next. Untuk work package-nya dimulai dari pekerjaan persiapan yang berisi pembersihan material, peralatan, dan tenaga kerja. Ini untuk pekerjaan fondasi.
pekerjaan data pekerjaan atap, untuk pekerjaan sanitair, ada dapur dan kamar mandi, pekerjaan teras, pekerjaan lantai, pintu dan jendela, dan pekerjaan akhir yaitu pengecatan. Kemudian dari semua data-data tersebut, untuk biayanya direkapitulasi sebagai berikut. Yang mana dalam proses pembuatan rumah dengan tipe 68 menghabiskan biaya dengan estimasi sekitar Rp179.093.000. Kemudian ini merupakan waktu pembuatan proyek, mulai dari pembersihan hingga pengecatan. Di sini sudah tertera mengenai waktunya dalam satuan hari. Kemudian ini juga sudah disebutkan urutan aktivitasnya. Jadi ini menunjukkan urutan aktivitas sebelum di deskripsi. Kemudian dari urutan aktivitas tersebut dibuat network menggunakan metode activity on node, dan dengan perhitungan maju mundur diketahui bahwa durasi pengerjaan proyek merupakan 156 hari. Dengan lintasan kritis sebagai berikut. Pada gambar ini ditunjukkan dengan anak panah berwarna oranye. Kemudian untuk resource schedule, tidak terjadi overload sehingga tidak melakukan pemunduran proyek, sehingga waktunya tetap 156 hari. Kemudian untuk perhitungan CPM PERT, dengan perhitungan waktu optimis dan waktu pesimis dihitung menggunakan rumus TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi dengan 6, kemudian dihasilkan perhitungan seperti ini. Kemudian dihitung juga variansnya untuk setiap aktivitas dengan rumus nilai B, yaitu waktu pesimis dikurangi dengan waktu optimis dibagi 6, kemudian dikuadratkan. Demikian seterusnya, kemudian dibuat lagi networknya, karena sudah diketahui untuk lintasan kritisnya seperti ini. Kemudian dihitung, ini juga merupakan rangka untuk mencari lintasan kritis dengan cara menghitung free float dan juga total float. Sehingga dapat diketahui untuk critical path-nya untuk semua yang memiliki nilai 0, maka merupakan lintasan kritis. Dari varians yang sudah dihitung pada tiap aktivitas, kemudian dijumlahkan hanya pada varians di lintasan kritis saja, sehingga menghasilkan varians 8,08. Kemudian untuk standar deviasi proyeknya dihitung dengan cara mengakar varian proyek, yaitu 2,85. Kemudian dihitung nilai deviasi normal mendapatkan negatif 2,5, kemudian dari tabel diketahui nilai Z-nya 0,0062, yang artinya ada peluang sebesar 0,62% untuk menyelesaikan proyek dengan durasi 156 hari menjadi 149 hari. Kemudian untuk melakukan percepatan proyek selama 1 minggu,
Ditambahkan tenaga kerja sebanyak 1 tukang dan 2 kuli, ini merupakan jumlah maksimumnya untuk dipetakan kembali setiap aktivitas dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini merupakan rincian biaya akselerasinya, jadi ini untuk biaya normal. Ini didapatkan dari rekapitulasi pada work package, kemudian ini biaya akselerasi yang sudah dihitung, dan ini merupakan rincian tambahan yang diperlukan pada setiap aktivitas untuk melakukan percepatan. Untuk melakukan akselerasi, biaya yang diperlukan keseluruhannya dari 179.093.000 menjadi 183.488.000. Kemudian ini perhitungannya, untuk perhitungan kecepatan akselerasi proyek itu hanya digunakan pada lintasan kritis saja. Ini merupakan rincian biaya akselerasi per harinya. Ini sama dengan ini didapatkan dari biaya akselerasi dikurangi dengan biaya normal, kemudian dibagi untuk per harinya. Nah, ini karena untuk percepatan proyek itu hanya digunakan pada lintasan kritis saja, maka yang digunakan nanti yang dipilih hanya pada tabel yang berwarna oranye. Kemudian crashing pertama kami mengambil pada aktivitas M, yang akhirnya proyek dipercepat sebanyak 2 hari menjadi 154 hari. Dengan lintasan kritis yang sama, melakukan crashing yang kedua, mengambil nilai Q, dipercepat 2 hari menjadi 152 hari, dengan lintasan kritis yang masih sama, kemudian dilakukan crashing yang ketiga, kami mengambil aktivitas S, dipercepat selama 1 hari menjadi 151 hari, dengan lintasan kritis yang sama lagi, melakukan crashing yang keempat, mengambil aktivitas B, dipercepat selama 1 hari, menjadi 150 hari, kemudian dipercepat lagi untuk crashing yang kelima dengan aktivitas Y, menjadi 149 hari. Dan untuk melakukan percepatan itu dipilih pada biaya yang terkecil terlebih dahulu, untuk menghemat biaya. Kemudian ini akumulasi waktu dan biaya setelah dilakukan percepatan. Untuk melakukan percepatan selama 1 minggu dibutuhkan biaya sebanyak 525.000. Kemudian ini resource scheduling setelah crashing, tidak terjadi overload juga untuk tenaga kerjanya dan terjadi percepatan selama 1 minggu. Dari pada hari 150 sampai ke 156. Demikian. Terima kasih. Apabila kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.